Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia menyampaikan bahwa Kementerian SDM bersama Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Pernyataan itu disampaikan Mensesnek Republik Indonesia Prasetyo Hadi, di mana BBM baik subsidi maupun non-subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Sebelumnya beredar informasi di media sosial yang menyebut harga Pertalite akan naik menjadi Rp14.000 per liter dan solar subsidi mencapai Rp9.500 per liter. Bahkan Pertamax disebut-sebut naik hingga Rp16.500 per liter. Prasetyo Hadi memastikan informasi tersebut tidak benar. Harga BBM bersubsidi dipastikan tetap tanpa perubahan. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Saya Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, ingin menyampaikan pernyataan dari pemerintah berkenaan dengan apa yang berkembang di masyarakat tentang adanya isu rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Demikian yang dapat kami sampaikan. We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good. نداشتیم آنچه که بوده ارائه درخواست مذاکره همراه با Dunia kembali diguncang lonjakan harga minyak mentah yang menembus level tertinggi dalam 2 pekan terakhir, $116 Amerika per barel. Angka yang membuat pasar global tegang, pemicunya eskalasi di Timur Tengah setelah Teheran menolak 15 poin gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat dan justru mengancam balik dengan syarat ganti rugi perang. Isu invasi darat Amerika Serikat ke Iran pun kembali mengemuka. Ditambah aksi proksi Iran Houthi di Yaman yang memanaskan jalur perdagangan vital dari Hormuz, Laut Merah hingga Bab al-Mandab. Bagaimana kemudian membaca eskalasi ini? Apakah ini hanya tekanan diplomatik atau akan berujung konflik terbuka? Dan tak kalah penting, berapa lama harga minyak akan bertahan di level tertinggi serta bagaimana dampaknya bagi stabilitas kawasan dan ekonomi Indonesia? Kita bedah dan hadirkan 2 narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dan Fahmi Radi, Pengamat Ekonomi Energi UGM. Selamat sore, Prof. Hik dan juga Pak Fahmi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya mau ke Prof. Hik dulu sebelum ke Pak Fahmi yang kemudian kita baca dampaknya bagi energi kita. Prof. Hik, Anda membaca invasi darat. Menurut Anda ini realistis dilakukan atau ini hanya sekedar sayur belaka yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran?
Ya, sampai dengan hari ini posisinya adalah Amerika Serikat belum mau melakukan serangan darat meskipun mereka sedang mempersiapkan pasukan itu apabila sewaktu-waktu diperintahkan oleh Presiden Trump. Jadi yang saya dengar ada 10.000 anggota pasukan darat yang sedang dipersiapkan. Memang sekitar 6.000 sudah diturunkan di Timur Tengah. Awalnya 2.500 dari marinir, lalu kemudian ada 3.500, jadi udah 6.000, termasuk yang dari 82nd Airborne itu sekitar 1.000 yang akan deploy. Tapi dengan catatan begini, dugaan saya tidak akan masuk ke wilayah Iran, daratan ya. Karena kalau misalnya di Iran, tentu Iran sudah sangat siap untuk menyambut mereka. Dan Iran juga sudah menyampaikan bahwa siap-siap untuk menghadapi neraka lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tapi yang akan dilakukan itu adalah akan menguasai Kirk Island. Kirk Island ini di mana ada fasilitas listrik yang besar, kemudian juga minyak dari Iran. Nah, idenya kan sebenarnya Trump itu akan melakukan serangan untuk fasilitas listrik, ya. Namun kalau misalnya serangan itu dilakukan, itu akan menghancurkan dan itu bisa saja Amerika Serikat dipersalahkan karena ini tidak sesuai dengan hukum perang. Karena ini untuk fasilitas umum. Nah, oleh karena itu cara untuk melemahkan dan membuat rakyat Iran mungkin memberontak kepada pemerintahannya adalah diturunkan pasukan darat di Kirk Island dan kemudian di Kirk Island itu akan dikuasai oleh Amerika Serikat. Dan satu lagi ada di Abu Musa yang menurut Amerika Serikat bahwa Abu Musa ini digunakan untuk rudal-rudal dari Iran yang diserang ke kapal-kapal tanker gitu ya. Jadi upaya untuk membuka Selat Hormuz dalam perspektif Amerika Serikat adalah menguasai Kirk Island dan kemudian Abu Musa untuk kemudian Iran tidak lagi melakukan serangan-serangan ke kapal-kapal yang akan melewati Selat Hormuz. Jadi seperti itu. Prof. Sesiap apa Iran menyebut Amerika Serikat? Kalau boleh Anda gambarkan selama perjalanan perang antar negara di dunia ini ketika invasi darat itu dilakukan. Kita bicara soal head to head saja Amerika dengan Iran begitu ya. Dari luas jangkauan wilayah, demografi, geografi, dan kemudian juga jumlah populasi masyarakatnya begitu. Seberapa besar kemudian invasi darat ini bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam setiap perperangan antar negara? Ya, yang pasti bergantung pada ketahanan dari negara yang diinvasi. Saya ambil contoh misalnya Vietnam. Vietnam itu Amerika Serikat akhirnya kalah, dia harus keluar ya dari Vietnam. Lalu kemudian Afghanistan juga seperti itu, mereka juga harus keluar begitu. Memang yang menjadi berat dalam serangan ke suatu negara itu adalah serangan darat. Kalau serangan udara bisa mereka mengirim rudal dan drone dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah sampai serangan darat, ini pertanyaannya adalah berapa pasukan darat yang akan diturunkan dan apakah pasukan darat yang akan diturunkan ini akan disambut oleh rakyat setempat. Ya, kayak misalnya pada waktu Rusia menyerang Ukraina, tadinya pasukan darat Rusia sudah mulai masuk ke Kiev, ibu kota. Tetapi kemudian tidak disambut oleh rakyatnya yang tadinya ekspektasinya adalah disambut. Sehingga mereka akan sama-sama untuk menurunkan pemerintahan Zelensky. Ini yang terjadi pada waktu Irak, pasukan Amerika Serikat masuk, lalu kemudian disambut, dan kemudian memang menurunkan Saddam Hussein. Ya, itu pada saat itu berhasil. Nah, terkait dengan Iran ini, seperti saya katakan, bahwa pasukan darat ini tidak diintensikan untuk ke wilayah daratan Iran yang sangat besar, dan saya yakin pasukan Iran di sana ada sekitar 1 jutaan pasukan yang akan siap menghadapi pasukan Amerika Serikat. Kalau misalnya katakanlah 10.000, 15.000 dibandingkan dengan 1 juta itu kan sangat kecil itu sebenarnya.
Oleh karena itu, pasukan darat yang dimaksud oleh Amerika Serikat dengan jumlah yang sangat terbatas itu sebenarnya ya di Kirk Island, di Abu Musa, atau di wilayah yang ada pembangunan senjata nuklir untuk kemudian diturunkan di sana dan mengamankan di sana. Karena kalau misalnya serangan udara itu tidak akan bisa menyelesaikan secara tuntas. Oke, Seperti itu. dari contoh yang Prof. Vik sampaikan ketika Vietnam melawan Amerika Serikat via jalur darat, semakin jelas bahwa Amerika Serikat ini tidak unggul dalam invasi darat, begitu ya, Prof. Vik, lebih singkatnya ya? Betul sekali, betul sekali. Oke. Karena di sana juga mereka pakai ada perang gerilya dan lain sebagainya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kondisi ketidakpastian akhir perang Amerika Serikat Israel melawan Iran, atau secara umum setiap kondisi geopolitik yang tidak stabil seperti saat ini bisa dikatakan sebagai selalu titik lonjakan harga minyak, begitu ya. Kalau menurut Anda seperti apa? Atau ada indikator lain yang menyebabkan harga minyak dunia tembus 116 dolar Amerika per barel saat ini? Ya, saat ini perang dampaknya agak berbeda gitu ya dengan perang-perang sebelumnya, misalnya Ukraina melawan Rusia itu ya. Ya. Perang kali ini itu memberikan dampak dua hal sekaligus. Yang pertama adalah kelangkaan pasokan minyak. Kemudian yang kedua, kenaikan harga minyak yang sekarang sudah mencapai 116 dolar itu ya. Nah, dalam kondisi dua hal tadi ini memicu adanya krisis energi global yang dialami hampir semua negara itu ya, termasuk Indonesia tadi. Nah, kalau perangnya masih berlanjut, maka kondisi ini bahkan bisa lebih memperburuk gitu ya. Nah, dalam kondisi itu Indonesia dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, apakah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN atau menyelamatkan beban rakyat dengan mengorbankan APBN tadi. Tampaknya hari ini pemerintah sudah memutuskan untuk lebih meringankan beban rakyat dengan tidak menaikkan harga BBM. Cuman pertanyaannya adalah dari mana dana yang akan digunakan untuk menambal APBN untuk menutup subsidi tadi gitu ya. Kalau misalnya menggunakan sumber utang seperti sebelumnya, ini saya kira sudah terlalu sulit karena utang Indonesia sudah terlalu besar dan ini bisa melanggar undang-undang yang membatasi sampai 3% dari PDB tadi gitu ya. Nah, satu-satunya yang bisa dilakukan dengan untuk menambal APBN agar subsidi tetap diberikan adalah melalui relokasi anggaran yang sudah ditetapkan, misalnya relokasi anggaran MBG, relokasi anggaran Koperasi Merah Putih gitu ya. Nah, tanpa itu saya kira terlalu berat bagi Indonesia usaha untuk APBN tadi gitu ya, untuk menanggung beban tadi sehingga defisitnya akan semakin besar itu, Mas. Oke, baik. Masih ada opsi defisit anggaran kalau memang MBG dan Kopdes ini tidak diambil langkah oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang kemudian pertanyaannya adalah dari mana sumber lain selain program prioritas yang sudah dijalankan oleh Presiden Prabowo untuk menjaga agar kita tidak defisit anggaran? Ya, saya kira memang itu harus ditambah gitu ya. Yang selama ini selalu digunakan adalah menambah utang. Tapi kondisi saat ini utang Indonesia itu sudah terlalu tinggi dan ini akan melanggar gitu ya batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang tadi. Nah, sehingga tidak ada pilihan lain gitu ya. Yang harus dilakukan adalah relokasi anggaran yang ada. Kalau misalnya upaya-upaya efisiensi dengan work from home gitu ya, itu tidak terlalu signifikan untuk bisa menambah APBN yang sudah terlalu berat bebannya tadi gitu ya. Atau juga program yang lain misalnya konversi dalam mobil kendaraan BBM ke listrik, ini juga butuh waktu gitu ya, tidak bisa seketika mengatasi masalah jangka pendek yang terjadi saat ini tadi. Nah, masalahnya apakah Presiden Prabowo itu mau merelokasi dana atau anggaran yang digunakan untuk program-program strategisnya Prabowo gitu ya. Tapi kalau tidak ada pilihan lain ya ini demi
kepentingannya lebih besar gitu ya, bangsa dan negara ya harus fleksibel dan mau merelokasi anggaran dana dari program-program strategis yang telah ditetapkan oleh Prabowo tadi itu, Mas. Oke, baik Pak Fahmi, kita tahu bahwa Selat Hormuz masih ditutup di mana kurang lebih 20% pasokan minyak dunia terhambat begitu ya. Tapi kita masih punya perjanjian perdagangan dengan negara penghasil minyak lain, sebut saja Arab Saudi, Amerika Serikat dan lain sebagainya. Apakah untuk mengamankan cadangan energi utamanya BBM kita perlu melakukan perjanjian perdagangan lain dengan negara lain yang juga penghasil minyak selain negara yang sudah existing kita lakukan perjanjian perdagangan ini? Ya, selama ini kan penghasil minyak terbesar itu kan di daerah Timur Tengah di kawasan negara-negara Teluk, dan itu semua harus melalui Selat Hormuz gitu. Kalau Selat Hormuz ditutup ya barangkali akan terjadi lagi terhambat. Nah, Menteri SDM Bahlil selalu mengatakan akan dipindah ke Amerika gitu ya. Impor tadi. Itu tidak semudah juga memindah impornya itu ke Amerika gitu ya. Karena impor kita itu kan terdiri dari minyak mentah untuk diolah di kilang minyak kita. Nah, kemudian yang kedua adalah impor BBM yang sudah siap pakai gitu ya. Nah, untuk minyak mentah Amerika, apakah minyak mentah Amerika itu fit atau sesuai dengan kilang yang dimiliki oleh Pertamina? Kalau tidak, maka dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian dan itu akan menambah biaya itu ya. Nah, kemudian yang kedua, jarak Indonesia ke Amerika itu lebih jauh dibanding Timur Tengah, kalau tidak salah sekitar 45 hari perjalanan itu ya. Maka ini juga akan meningkatkan biaya transportasi, biaya logistik, biaya asuransi, sehingga kalau tetap dipaksakan impor ke Amerika, itu harganya jauh lebih. BBM yang terbesar dibutuhkan Indonesia itu kan Pertalite. Pertalite sebelumnya premium itu sudah tidak dijual di pasar internasional. Untuk mengadakan itu biasanya di blending gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah mereka mau memblending? Kalau misalnya mau, siapa yang menanggung biaya tadi? Nah, lagi-lagi gitu ya. Jadi menurut saya ya barangkali bisa gitu ya memindah ke Amerika, tetapi lebih more costly dan time consuming untuk itu gitu ya. Oke. Baik, kita tahu bahwa Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa stoknya aman hingga 20 bahkan 25 hari ke depan. Berbeda dengan Jepang yang mampu bertahan 112 hari, kalau saya tidak salah sampai 114 hari. Nah, kendalanya di Indonesia adalah kurangnya kilang minyak untuk menimbun stok ketersediaan nasional lebih lama begitu ya. Lagi-lagi soal APBN. Kalau APBN-nya tidak cukup, terus kemudian pemerintah memberhentikan subsidi untuk Pertalite khususnya, bagaimana kemudian dampaknya? Jadi pilihan pemerintah hari ini diumumkan tidak menaikkan BBM, tentunya dengan pertimbangan dan perhitungan-perhitungan khusus gitu ya. Karena kalau misalnya mencabut subsidi dengan menaikkan harga Pertalite dan solar, itu dampaknya jauh lebih berat bagi perekonomian Indonesia gitu ya. Sudah pasti menyulut inflasi cukup tinggi, kemudian menurunkan daya beli, dan yang sudah terjadi kurs rupiah ini sudah sangat lemah gitu ya, sudah mencapai 17.000 per satu dolar gitu ya. Nah, kemudian nanti pertumbuhan ekonomi akan melambat. Kalau semua indikator-indikator ekonomi tadi memburuk gitu ya, saya kira kondisi pada saat krisis tahun 98 itu juga terjadi gitu ya. Nah, barangkali itu yang menjadi pertimbangan mengapa hari ini pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM itu ya. Tadi saya katakan lebih memilih meringankan beban rakyat dan menyelamatkan perekonomian itu ya, daripada menyelamatkan APBN. Dan nanti dipikir dari mana APBN tadi ditambal gitu ya. Relatif resikonya nggak terlalu tinggi dibanding mengorbankan rakyat yang bisa berujung pada krisis yang berkepanjangan itu, Mas. Oke, nanti kemudian saya akan minta juga pendapat Pak Fahmi terkait dengan bagaimana manajemen krisis Indonesia menghadapi situasi global ini. Tapi saya kembali ke Prof. Hik, kita tahu bahwa Iran sudah melakukan strategi proxy war begitu ya. Terakhir, kalau saya tidak salah, tolong koreksi, ada
proksi Houthi di Lebanon begitu ya. Apa kemudian yang Anda baca kembali, Iran akan melakukan proksi ke depan apa lagi dan dampaknya bagaimana? Ya, sebenarnya kalau yang Houthi itu tidak merupakan proksi, tapi dari pihak Houthi sendiri yang Oke. mengatakan bahwa mereka mau terlibat di dalam perang ini. Terutama sekali mereka akan mengincar kapal-kapal tanker yang dianggap musuhnya Iran, yaitu kemarin ada yang terkait dengan Israel, lalu kemudian juga mungkin dari Amerika Serikat, bahkan juga Inggris. Karena bagi Iran sekarang ini Selat Hormuz itu ditutup, tapi dengan negosiasi dia akan memberikan kesempatan untuk bisa melewati. Nah, hanya 3 negara yang dianggap sebagai musuh Iran, yaitu Amerika Serikat, Israel, dan Inggris. Sementara yang lainnya ini masih berupaya untuk diberikan akses dengan jalan bernegosiasi. Jadi kalau Cina, Rusia sudah dapat, tapi dengan catatan Cina kapalnya belum bergerak, mungkin ada masalah-masalah teknis ya, supaya bisa keluar. Kemudian juga ada juga negara seperti Pakistan, bahkan yang dari Pakistan ini menurut Donald Trump itu 8 kapal tanker akan masuk ke Amerika Serikat. Jadi ini untuk pasokan ke Amerika Serikat walaupun pakai bendera Pakistan. Nah, ini yang diklaim oleh Trump sebagai ada tanda-tanda yang positif bahwa Iran mau melakukan negosiasi dengan pihak Amerika Serikat karena bersedia untuk mengirim 8 tanker. Namun demikian dari pihak Iran kita tahu mereka menganggap bahwa tidak ada negosiasi dengan Amerika Serikat. Jadi dalam posisi sekarang ini itu kita pertanyaannya tidak tahu. juga Prof, 15 poin yang tadi saya bacakan di awal juga dari mana asalnya sementara Iran sendiri belum melakukan negosiasi. Ini apa yang dilakukan oleh Trump? Apakah cuma hanya menyelamatkan mukanya saja, kalau dia mengaku kalah dia akan lebih malu begitu? Ya, yang pasti dari sisi Trump adalah dia menyampaikan ini ke pihak Pakistan dengan harapan Pakistan akan menyampaikan ke pihak Iran. Dan kemudian dari pihak Iran juga sudah membuat tuntutan, sehingga sebenarnya tuntutan itu sama-sama tinggi, high call semua. Nah, ini yang saya tidak tahu nanti kalau misalnya mediasi dilakukan oleh pihak Iran, itu bisa saja dilakukan oleh pihak Pakistan, itu bisa saja kemudian diturunkan dan sampai pada satu titik mereka sepakat ya jalan keluar untuk mengakhiri perang ini. Karena peran dari mediator ini jadi penting karena jangan, kalau dari sisi Trump sih jangan sampai dia kehilangan muka dengan mengatakan bahwa dia akan keluar. Baik. Nah, cuman masalahnya Israel pasti tidak mau ini terjadi pengakhiran dari perang ini sebelum jatuhnya mullah gitu ya. Pemerintahan harus diganti menjadi pemerintahan kerajaan. Dugaan saya sih kepengennya si Reza Pahlavi yang akan menjadi pemimpin di Iran. Nah, oleh karena itu ketika Amerika Serikat sudah sampai pada mau titik setuju negosiasi, mungkin oleh Israel justru Iran akan diserang habis-habisan. Dan kemudian itu kan akan membuat Iran akan menyerang balik ke Israel habis-habisan. Prof, nah, kalau satu hal yang Prof, mohon maaf saya potong, kalau tadi Anda sebut bahwa Houthi di Lebanon ini membantu Iran atas dasar inisiatif begitu ya. Kemudian kemarin kita dapat kabar duka bahwa tentara kita gugur di sana. Israel ini mau menunjukkan apa kepada Indonesia? Kalau salah target sepertinya menurut saya tidak mungkin. Apakah ini juga sebagai peringatan bahwa Indonesia tidak boleh ikut campur dalam hal ini ketika sebenarnya Indonesia punya anggota tentara di sana sudah jauh lama sebelum perang ini pecah begitu? Oke, ini bukan di Houthi, ini kan di Yemen kalau Houthi itu. Ini adanya yang terjadi ini di Lebanon. Jadi di Lebanon itu ada UNIFIL, ini pasukan perdamaian yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan, dan di situ sebenarnya menjaga agar tidak ada dimulainya serangan-serangan antara pihak Israel IDF dengan di Lebanon itu Hezbollah. Nah, tapi dengan adanya serangan ini, memang PBB belum menyampaikan dari mana serangan ini berasal, meskipun dari pemerintah kita sudah menyampaikan bahwa ini dugaan kuatnya adalah dari Israel. Nah,
menurut saya kalau ini sudah dilakukan serangan, ini sebenarnya sudah melanggar hukum humaniter internasional. Dan kalau misalnya itu dilakukan oleh Israel, tentu menjadi pertanyaan, lalu buat apa UNIFIL itu masih berada di Lebanon? Karena ternyata gencatan senjata itu tidak dipatuhi karena ada serangan-serangan dari pihak Israel ke Lebanon yang menyasar adalah tempat Hezbollah itu berada. Jadi menurut saya ini yang saya dengar beritanya bahwa Kementerian Luar Negeri sudah mendesak Dewan Keamanan untuk bersidang mengevaluasi keberadaan dari UNIFIL. Mungkin saja ini akan diakhiri dan kemudian pasukan kita bisa kemudian kembali dan kembali ke Indonesia. Oke, baik. Prof, kita tahan dulu. Pak Fahri, kita tahan dulu karena kita harus jeda sesaat untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kami segera kembali. We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good. نداشتیم آنچه که بوده ارائه درخواست مذاکره همراه با Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Pak Fahmi Radi dan juga Prof. Hikmanto Juwana. Saya mau ke Pak Fahmi kembali. Pak Fahmi, Filipina sudah menyatakan krisis energi. Ya. Terus kemudian utamanya BBM begitu ya. Berbagai negara ini sekarang sedang menyusun strategi karena 20%-nya masih terhambat di Hormuz begitu. Kalau menelisik apa strategi mereka yang berupaya untuk mempertahankan stabilitas energi negaranya, dan kemudian apa yang Indonesia bisa lakukan juga, strategi apa yang bisa mempertahankan stabilitas energinya agar tidak kalah dengan negara lain. Kita masih berebut nih dengan negara lain, bisa dikatakan gitu, Pak Fahmi. Ya, jadi kalau melihat negara-negara lain sudah dengan sikap mengambil kebijakan dan upaya-upaya untuk mengatasi krisis energi global tadi gitu ya. Di Eropa Barat misalnya mengeluarkan cadangan strategisnya dalam jumlah besar. Jepang melakukan hal yang sama gitu ya. Kemudian Australia itu membebaskan pajak untuk energi. Kemudian Filipina tadi dikatakan menetapkan darurat energi tadi. Ya. Malaysia itu memotong kuota subsidi BBM-nya dalam jumlah yang cukup besar juga. Nah, Indonesia sebelum hari ini tadi itu hampir tidak ada kebijakan yang diambil gitu ya. Kalaupun ada wacana tadi sudah katakan adanya work from home, kemudian konversi kendaraan listrik, transisi energi, yang semuanya ini tidak efektif untuk mengatasi masalah jangka pendek kelangkaan dan harga BBM yang meningkat gitu ya. Nah, baru hari ini tadi pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM, kemudian juga Menteri memutuskan juga untuk melakukan pembatasan dalam pembelian semua BBM tadi. Diharapkan itu akan cukup efektif untuk melakukan penghematan tadi, sehingga bisa mengurangi beban APBN dalam pemberian subsidi tadi. Nah, ini saya kira harus ditempuh oleh pemerintah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, karena permasalahan kelangkaan pasokan dan juga kenaikan harga ini saya pikirkan akan terjadi cukup lama gitu ya, apalagi misalnya tadi disampaikan Prof. itu ada potensi penyerangan darat misalnya, ini juga akan berlama perang, atau kalau misalnya itu ya perangnya itu selesai taruhlah bulan depan gitu ya, kan banyak juga
infrastruktur energi yang kemudian rusak dari kedua belah pihak itu ya, baik itu dari Iran, Israel atau juga negara-negara teluk itu ya, untuk bisa kembali lagi ini kan butuh perbaikan gitu ya. Nah sehingga krisis energi ini akan bertahan lama gitu ya. Kalau misalnya patokannya itu perang selesai, itu masih plus untuk upaya perbaikan dari stasi energi tadi sehingga bisa memproduksi dan bisa memproses tadi. Misalnya Oman itu sudah tidak bisa lagi mengekspor gas padahal dia pengekspor terbesar gitu ya, karena infrastrukturnya rusak gitu ya. Oke. Nah dalam kondisi ketidakpastian ini, saya berharap pemerintah Indonesia itu ya harus benar-benar waspada dan memberikan prioritas untuk mengatasi masalah-masalah yang akan timbul tadi gitu ya. Karena ini resikonya cukup berat terhadap perekonomian, terhadap inflasi, terhadap daya beli, terhadap kurs rupiah, yang ini akan menjadi faktor penentu yang menimbulkan krisis terhadap kondisi di Indonesia. Dan kita ingat pada saat Pak Harto jatuh itu tidak berapa lama setelah menaikkan harga BBM gitu ya. Jadi saya kira pemerintah harus waspada dan belajar dari keadaan-keadaan sebelumnya agar kita selamat gitu ya sebagai bangsa ini. Jangan sampai kemudian karena krisis energi global ini kita tidak mampu mengatasinya sehingga kita terpuruk sebagai satu bangsa. Ini kan sangat disayangkan itu, Mas Irfan. Oke, baik. Pak Fahmi, berapa proyeksi harga minyak tertinggi menurut Anda yang mungkin terjadi dalam 30 hari ke depan? Karena kita tidak tahu tanda perang ini akan berakhir begitu ya. Dan berapa lama Indonesia mampu bertahan dengan asumsi harga di level tertinggi itu tanpa melakukan koreksi fiskal yang dramatis yang tadi di awal sudah Anda sebutkan? Karena ekonom banyak yang memperkirakan bahwa kenaikan $1 per barel saja belanja APBN kita bebannya 6-7 triliun begitu. Ya betul sekali gitu ya. Jadi setiap kenaikan $1 tadi akan menaikkan tambahan beban APBN 6,7 triliun gitu ya. Nah kalau kemudian ini perang tidak tahu kapan berakhirnya itu ya. Kemudian masih ditambah perbaikan atau pembangunan kembali infrastruktur energi, maka ini masih lama itu ya. Barangkali sampai 3 bulan lah misalnya itu ya. Nah dalam 3 bulan ini kalau kita gunakan data historis kenaikan harga minyak yang awal sebelum perang itu sekitar 60-an itu ya. Sekarang sudah 115. Nah saya prediksikan dengan menggunakan data historis tadi, kalau kondisi perang tidak berubah setelah masih tutup, maka bisa mencapai 200 itu tidak mustahil gitu ya. Nah yang dilakukan oleh Indonesia tadi juga sampai kapan tidak menaikkan harga BBM itu ya. Saya kira pada saatnya juga tidak kuat juga itu ya. Oleh karena itu harus ada suatu indikator yang terukur gitu ya. Misalnya itu ya, kalau harga minyak dunia mencapai di atas 150, maka pada saat itulah Indonesia akan menaikkan harga BBM. Nah ini yang perlu disampaikan ke rakyat gitu ya, perlu dikomunikasikan ke rakyat sehingga rakyatnya kemudian siap dan ikut mempunyai sense of crisis dan ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah tadi gitu ya. Kalau kemudian diminta berhemat pakai naik sepeda, barangkali dia akan mau melakukan juga karena ini memang permasalahan bersama antara pemerintah dan juga rakyat tadi gitu ya. Tapi kalau komunikasinya ditutup-tutupi bahwa persediaan aman, harga tidak naik, ini informasi yang menurut saya tidak lengkap dan menimbulkan banyak penafsiran. Sehingga justru ini memicu panik buying bisa juga gitu. Jadi, Pak Fahmi, tadi 3 bulan yang Anda perkirakan ke depan kalau memang ini tidak berakhir begitu ya, tapi lonjakan harga minyak pasti akan masih terdampak begitu ya. Apakah ini akan mengulang krisis pada zaman Soeharto yang tadi Anda sebutkan? Tapi kita komparasi zaman Soeharto itu kan swastanya yang susah, kemudian pemerintahnya bantu. Kalau zaman sekarang kan pemerintah yang susah, bagaimana kemudian rakyat yang ngebantu? Kalau cuman berhemat, ya bisa lah. Tapi langkah lain seperti apa? Apakah ini akan mengulang zaman itu ke zaman sekarang? Nah, saya kira gejalanya kan hampir sama gitu ya.
Jadi misalnya dengan krisis energi ini menyebabkan inflasinya tinggi. Ya. Dengan inflasi tinggi maka manufaktur-manufaktur tadi, cost of operasionalnya kan juga jadi tinggi gitu ya, karena bahan bakunya diimpor dan sebagainya itu, maka bisa juga kemudian menyebabkan PHK misalnya. Kemudian daya beli masyarakat semakin turun, kemiskinan semakin meningkat gitu ya. Tadi rupiah juga semakin terpuruk misalnya, maka semua indikator tadi akan terpenuhi sama seperti dengan tahun 98 tadi. Nah, maka kalau tidak ada suatu mitigasi yang tepat dan hati-hati gitu ya, maka tidak menutup kemungkinan gitu ya, krisis ekonomi tadi bisa terulang kembali di Indonesia dia dengan kondisi semacam itu. Dengan asumsi tadi misalnya perang masih taruhlah 1 bulan gitu ya, tapi perbaikan infrastruktur butuh 2 bulan kan 3 bulan. Maka saya asumsikan selama 3 bulan itu harganya ya tetap bertengger di atas 100 tadi. Maka harus ada indikator tertentu dia. Harga 150, maka pemerintah tidak tahan lagi harus menaikkan. Dan rakyat saya yakin bisa menerima itu ya, daripada hanya ditutup-tutupi atau diberikan PHP itu ya. Baik, Pak Fahmi, bukan sekedar menakut-nakuti, tapi bayang-bayang krisis sudah ada di depan mata. Tadi Prof. Hik mengatakan bahwa serangan darat ini menargetkan Pulau Kart begitu ya, Abu Musa, terus juga kemungkinan akan menggerbek pesisir sekitar Hormuz karena menghancurkan senjata Iran begitu. Kalau saya salah tidak dikoreksi Prof. Hik. Kemudian juga ada terusan Suez dan Bab al-Mandeb yang tadi juga akan berdampak begitu. Kalau menurut Anda, Prof. Hik, bayang-bayang krisis energi ke depan dengan skema penyerangan ini niscaya terjadi? Jadi begini, kalau sekarang ini saya melihat bahwa kapal-kapal tanker yang sudah mengangkut minyak dari negara-negara Teluk ini kan sekarang sudah mau keluar dari Selat Hormuz, dan itu sudah banyak sekali kapal-kapal itu. Cuman Iran menutup akses itu, tetapi dengan catatan memberikan akses yang sangat terbatas. Nah, akses ini diberikan kepada sahabat dari Iran. Jadi mereka yang mau bernegosiasi dengan Iran. Misalnya saja kita bernegosiasi, kita sudah dapat lampu hijau. Lalu kemudian ada dari Prancis, Italia juga sudah melakukan, Spanyol juga sudah melakukan. Mungkin mereka akan dapat lampu hijau, dan kemudian juga Turki. Nah, sekarang permasalahannya adalah negara-negara akan berlomba-lomba untuk mendekati Iran agar kapal-kapal tanker mereka ini bisa keluar. Dan kalau ini bisa keluar, ini berarti krisis itu akan bisa teratasi dalam waktu dekat walaupun perang masih berlangsung. Tapi catatan saya adalah kalau misalnya kita menjadi sahabat dari Iran, teman dari Iran sehingga kita diberikan akses, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan sikap Amerika Serikat terhadap mereka yang mendapat akses? Kita belum dipertimbangkan sama Iran kalau melakukan negosiasi untuk melewati Selat Hormuz, Prof. Hik. Kita sudah dapat lampu hijau. Itu yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri bahwa kita boleh, cuman ada masalah teknis yang membuat kapal-kapal tanker ini masih belum bergerak, belum keluar dari Selat Hormuz. Tetapi apa yang kemudian ada di bayang-bayang Indonesia terhadap respon Amerika Serikat jika memang Iran dan Indonesia terlihat sangat akrab begitu terkait hal ini? Nah, ini makanya Amerika Serikat akan menganggap kamu temannya Iran berarti kamu musuh saya. Kira-kira. Nah, ini yang merepotkan, dan merepotkan banyak negara. Kalau misalnya ada dikotomi seperti ini. Nah, akhirnya apa? Amerika Serikat akan menaikkan eskalasi perangnya, dan kemudian Trump sudah mengatakan kan, walaupun dia mungkin bercanda begitu ya, bukan lagi Strait of Hormuz, tapi Strait of Trump. Dia bilang kayak gitu, seolah-olah dialah yang menguasai Selat Hormuz itu. Dan negara-negara harus datang kepada dia, bukan kepada Iran, untuk mendapatkan akses kapal-kapal itu keluar dari Selat Hormuz. Nah, ini yang dilema yang akan dihadapi dan akan memperumit permasalahan yang ada di Selat Hormuz itu. Walaupun dari pihak Israel mengatakan kita cari aja cara lain
yang kemudian melewati Israel dan lain sebagainya yang banyak orang mengatakan ini tidak realistis. Baik, Seperti itu. melihat sejarah, mungkin juga bukan hanya sejarah Amerika Serikat dan Iran atau bahkan sejarah negara lain yang berkonflik begitu. Apakah menurut Anda, Prof. masih ada jalan keluar dari eskalasi ini sehingga ke depan tidak meningkat begitu? Meskipun tidak ada jaminan sih. Iya, jadi pertama adalah kita bisa berharap pada rakyat Amerika Serikat ya. Kemarin mereka sudah melakukan demonstrasi, 8 juta orang turun ke jalan. Sorry Prof, ini artinya bahwa yang bisa meredakan ini hanya dari dalam saja internal Amerika Serikat yang menginginkan bahwa perang itu tidak berlanjut begitu? Betul. Jadi itu dengan harapan Trump mendengarkan atau Trump akan di-impeach gitu. Sehingga siapapun yang menggantikan Trump akan mencoba untuk mengakhiri perang ini. Kedua, ya kalau misalnya Iran menyerah kalah, kira-kira seperti itu. Atau yang ketiga, ada mediasi yang berhasil, yang menyelamatkan muka dari Iran maupun Amerika Serikat. Lalu kemudian semua akan kembali ke situasi seperti sebelumnya ya, situasi normal. Nah, ini ada skenario-skenario yang mungkin nantinya kita ke depan melihat lah seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, masih ada kesempatan untuk harga minyak ini turun atau ini sudah masuk point of no return bagi Indonesia untuk membeli harga minyak dari negara-negara yang sudah kita lakukan perjanjian perdagangan? Ya, saya kira tadi tergantung eskalasi dari perang tadi gitu ya. Kalau masih berlanjut atau bahkan gitu ya, kalau diasumsikan berhenti dalam 1 bulan, maka masih ada waktu untuk perbaikan infrastruktur tadi. Negara-negara teluk itu belum bisa memproduksi atau mengolah minyaknya di kilang-kilang gitu ya, karena kan beberapa rusak. Ini kan butuh waktu juga gitu ya. Artinya ya taruhlah 1 sampai 2 bulan gitu ya. Barangkali setelah itu baru akan mulai menurun itu. Nah, tapi yang penting juga saya pikir gitu ya, kejadian ini saya kira harus diambil hikmahnya tadi, harus dijadikan suatu momentum gitu ya bagi Indonesia untuk mulai memfokuskan mengembangkan energi baru terbarukan. Sehingga kalau terjadi perang semacam itu kita tidak akan merasakan dampaknya. Nah, sudah lama digaungkan Pak Fahmi transisi energi, diversifikasi energi, tapi itu belum kunjung dilakukan sepenuh hati oleh pemerintah. Apa masalahnya? Sumber atau infrastruktur kita belum cukup memadai untuk benar-benar tidak mengandalkan BBM. Sayang sekali karena kita masih mengandalkan BBM begitu. Dari luar. Saya kira pertama momentum ini untuk mengubah paradigma gitu ya. Jadi benar sekali bahwa sampai sekarang paradigmanya itu ya masih menggunakan energi fosil. Ya. Nah, paradigma itu harus dirubah dulu gitu ya. Nah, setelah itu ada fokus untuk pengembangan energi baru terbarukan. Nah, sesungguhnya resource energi baru terbarukan Indonesia itu kan amat berlimpah, banyak sekali gitu ya. Masalahnya kita itu tidak mempunyai teknologi untuk mengolahnya itu ya. Jadi misalnya biodiesel hanya sampai B50, sebelumnya itu bekerja sama dengan perusahaan Italia ini gitu ya, yang mempunyai teknologi tadi. Tapi karena dia keluar dari kerjasama, ya kita mentok sampai B50 gitu ya. Gasifikasi batu bara misalnya untuk menjadi gas LPG itu juga berhenti setelah partner dari Amerika itu ya, Air Production itu keluar. Itu teknologi yang tidak kita miliki gitu ya. Nah, menurut saya ini pertama tadi paradigma diubah. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan teknologi yang dibutuhkan untuk energi baru terbarukan, saya kira bisa dibagi dalam jangka pendek gitu ya. Jangka pendek 5 tahun tidaklah kerjasama dengan beberapa negara yang memang memiliki teknologi tadi untuk mengembangkan energi baru terbarukan gitu ya. Nah, 10 tahun kemudian maka perlu ada pengembangan secara mandiri gitu ya. Saya kira mulai sekarang harus dimulai dengan research and development untuk mengembangkan teknologi yang memang dibutuhkan dalam pengembangan energi baru terbarukan. Dan untuk itu saya kira perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu ya, UGM, ITB, UI,
itu saya yakin kalau diberikan kesempatan sanggup untuk melakukan pengembangan energi baru terbarukan melalui research and development. Nah, sehingga jangka panjang kita tidak hanya mandiri dari segi energi, tetapi mandiri dari segi teknologi, tidak tergantung negara lain. Nah, pada saat itulah kita akan tidak menghadapi masalah-masalah yang seperti krisis energi yang terjadi saat ini. Tapi itu harus mulai itu ya. Baik, terakhir Pak Fahmi, hari ini memang pemerintah melakukan kebijakan tidak menaikkan harga BBM, tapi ke depan bukan tidak mungkin dinamikanya akan semakin parah, tapi tentu itu bukan harapan kita begitu. Apa kemudian kebijakan selanjutnya pemerintah yang perlu disikapi? Nah, yang pertama saya appreciate juga gitu ya, pemerintah akhirnya memang memilih meringankan beban rakyat daripada bebannya APBN. Nah, tetapi tidak ada jaminan bahwa selamanya tidak akan naik gitu ya. Karena kalau tadi misalnya perang masih berlanjut dan menyebabkan harga minyak menjadi di atas 150, pada saat itu tidak sanggup lagi gitu ya. Nah, apa yang harus disikapi tadi, saya kira memang harus ada mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah jangka pendek ini dulu gitu ya. Kalau tadi tidak menaikkan, kemudian bebannya kan APBN-nya membengkak. Nah, bagaimana menutup beban APBN tadi? Ini yang harus dipikirkan dan ke depan tadi itu ya. Maka tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, harus mengembangkan energi baru terbarukan, dan saya yakin Indonesia mampu gitu ya. Oke, baik. Terakhir, Prof. Hik, apa kemudian yang akan dilakukan oleh Iran? Kalau saya salah, tolong koreksi, Mojtaba ini belum kelihatan kebijakannya begitu, tapi bisa dipastikan serangan demi serangan balasan yang dilakukan Iran atas perintahnya begitu ya. Apa bentuk perlawanan Iran kemudian jika eskalasi ini terus meningkat? Yang pasti adalah dari pihak Iran mengatakan bahwa dia akan melakukan perang defensif. Artinya selama dia mendapat serangan, dia akan membalas serangan itu. Dan bagi Iran tidak ada kata mundur atau menyerah, tetapi terus melayani apapun serangan yang akan dihadapi. Termasuk bila pasukan darat dari Amerika Serikat akan diturunkan, mereka mengatakan bahwa siap untuk menghadapinya. Dan kunci krusial dari Iran sekarang itu adalah di Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz ini dilakukan penutupan. Ini dalam rangka survival dari Iran. Karena kalau tanpa dia melakukan tindakan ini, maka Iran merasa bahwa dia tidak punya key point untuk bisa katakanlah membuat Amerika Serikat tidak lagi menyerang Iran. Karena sekarang pressure dari dunia karena terdampak dengan masalah harga minyak itu menyalahkan ke Amerika Serikat. Mengapa perang ini tidak segera diselesaikan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Hik, terima kasih Pak Fahmi telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Dan pemirsa, dari diskusi tadi kita sama-sama memahami bahwa lonjakan harga minyak di atas $116 Amerika Serikat bukan sekedar angka. Ini adalah alarm dari ketegangan yang tak kunjung reda di Timur Tengah. Ancaman invasi darat, kalkulasi geopolitik Iran, serta dinamika proksi di jalur vital menjadi bara yang jika tidak dikelola dengan hati-hati bisa membakar stabilitas global. Bagi Indonesia, ini saatnya mencermati ketahanan energi dan diplomasi kita di tengah pusaran badai. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sepenggal syair. Timur Tengah gemuruh bergema, minyak melambung, harga membara. Bijak membaca, waspada di sana agar negeri tetap terjaga. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan kemana-mana, NTV Prime akan kembali usai jeda.